Hai guys, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini kita akan share ke kalian tentang materi teknologi digital yang ada di kelas 12 nih. Langsung aja yuk. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kalau kita mengenal apa sih transmisi data. Transmisi data merupakan proses melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu dengan mengubah karakteristik gelombang. Karakteristik yang terpenting dalam sinyal analog adalah amplitudo dan frekuensi. Contoh dari sinyal analog itu sendiri merupakan sinyal suara pada radio konvensional, sinyal gambar, dan televisi analog. Oke, selanjutnya kita akan mengenal nih, apa sih sinyal digital itu? Sinyal digital merupakan sinyal untuk menampilkan data digital. Data digital memiliki deretan nilai yang berbeda loh. Sinyal digital memproses sesuai bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik. Contohnya adalah aplikasi pengolahan suara dan pemrosesan sinyal yang diterima dari luar angkasa. Yuk, sekarang kita pindah ke media transmisi data. Untuk yang pertama adalah kabel. Kabel berfungsi untuk mengirim data dengan gelombang cahaya yang terdiri dari koaksil dan serat optik. Dan yang kedua adalah nirkabel atau biasa disebut dengan wireless. Nirkabel ini merupakan media transmisi data yang berfungsi dalam pengiriman data tanpa kabel, guys. Contohnya adalah radio, microwave, dan inframerah. Setelah kita mengetahui apa itu sinyal analog, sinyal digital, dan media transmisi data, sekarang kita akan pindah ke prinsip kerja telepon seluler. Telepon genggam atau telepon seluler yang menggunakan wireless merupakan sebuah alat komunikasi elektronik yang berfungsi mengirimkan informasi dalam bentuk suara, video, gambar, tulisan, serta mudah dibawa kemana-mana kan? Nah, gimana sih cara kerjanya? Jadi, cara kerja dari telepon seluler adalah mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal, kemudian dipancarkan oleh ponsel ke BTS terdekat, kemudian sinyal tersebut diterima oleh BTS, dan sinyal akan diteruskan ke pusat telekomunikasi. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang transmisi data nih ya. Sekarang kita akan belajar ke penyimpanan data digital. Mau tahu apa aja? Yuk simak bareng-bareng. Dalam penyimpanan data digital, ada beberapa benda yang bisa menyimpan data digital kita loh. Yang pertama, compact disk DVD. Kedua, pita magnetik. Yang ketiga, floppy disk. Yang keempat, flash disk. Yang kelima, kartu memori, dan yang terakhir adalah cold data storage. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang flash disk. Apa sih flash disk itu? Flash disk merupakan alat penyimpanan data atau file yang berupa NAND. Komponen flash disk lebih sederhana dan relatif lebih sedikit dibandingkan dengan hard disk. Hal ini disebabkan karena flash disk tidak memerlukan piringan, motor, atau yang part lain yang bekerja secara motorik. Yuk, sekarang kita telaah gimana sih sejarah dari flash disk. Jadi, penemuan flash memory atau NOR dan NAND tadi itu ditemukan oleh Dr. Fujio Masuoka tahun 1984 ketika beliau bekerja pada perusahaan Toshiba. Sedangkan nama flash itu sendiri diberikan oleh koleganya yaitu Mr. Shoji Arizumi. Terus, perkembangannya sampai sekarang gimana? Jadi, flash disk itu pertama kali dipasarkan pada tahun 2000 dengan kapasitas 8 MB doang. Kalau pada tahun 2011, kapasitas flash disk terbesar yang dipasarkan adalah 256 GB. Sedangkan pada tahun 2019 hingga sekarang, kapasitas terbesar di dunia yaitu sebesar 4 TB yang diluncurkan oleh SanDisk. Nggak aji buat kita kalau kita nggak tahu bagian-bagian flash disk kan? Oke, langsung aja yang pertama ada konektor.
Konektor merupakan komponen yang berada di ujung flash disk dan berfungsi untuk menghubungkan perangkat flash disk dalam komputer melalui port USB. Dan yang kedua, ada controller. Controller biasa disebut dengan USB Mass Storage Controller dan berfungsi untuk memproses perintah dari komputer karena bagian ini memiliki ROM dan RAM seperti pada mikroprosesor komputer. Yang ketiga, ada board atau PCB. PCB merupakan kepanjangan dari Printed Circuit Board yang merupakan tempat berdiri sema komponen-komponen flash disk. Bagian ini seperti motherboard pada CPU komputer, guys. Dan selanjutnya, ada flash memory. Flash memory berfungsi untuk menyimpan semua data-data flash disk. Istilah flash digunakan karena teknologi yang digunakan mampu menghapus data yang tersimpan secepat kilat layaknya kamera flash. Dan bagian terakhir adalah osilator kristal. Osilator kristal berfungsi untuk mengatur denyut listrik. Frekuensi clock yang dihasilkan adalah 12 MHz. Clock generator, sejenis osilator kristal ini, terdapat pada semua komponen elektro agar bisa terhubung dengan perangkat lainnya. Gimana guys? Sekarang udah paham kan tentang materi teknologi digital? Materinya gampang kok, ya kan? Dan ini khusus untuk kelas 12 karena ini materi fisika yang gampang, jadi kalian bisa pelajari ini lebih cepat ya, biar cepat-cepat belajar UTBK-nya. Semangat kelas 12 semuanya! Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya video ini lebih bermanfaat. Goodbye!